طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada sore hari ini lewat channel televisi ini. Dan tema kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah SAW dan merayakan hari kelahiran beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bahwa salah satu di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau mengajarkan kepada kita firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kejahilian yang banyak terjadi pada masa beliau. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan terkait dengan hal ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yaitu ketika mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kesyirikan, dari maksiat, dan juga mengajarkan hikmah, yaitu sunnah dan hadis-hadisnya. Dan meskipun pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang sangat tersesat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka diutusnya Rasulullah SAW adalah anugerah, kenikmatan yang besar. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang penuh dengan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, penuh dengan cahaya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyembah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau ibarat cahaya yang menerangi kegelapan di muka bumi ini. Kegelapan dalam hal akidah. Karena pada waktu itu orang-orang menyembah berhala, menyembah makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kegelapan akhlak yang banyak, yang mana pada saat itu banyak akhlak-akhlak yang tercela yang tersebar di tengah umat manusia. Maka Rasulullah SAW ibarat cahaya yang menjadi penerang bagi kegelapan-kegelapan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau sebagai cahaya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira." Wahai Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai seorang saksi, sebagai orang yang memberikan kabar gembira terkait dengan surga dan memberikan peringatan-peringatan terkait dengan neraka. Dan sesungguhnya engkau kami utus sebagai dai, penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, penyeru ke jalan hidayah, ke jalan petunjuk. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, dan engkau adalah cahaya yang menerangi seluruh dunia sehingga mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kesyirikan, kegelapan dekadensi moral, dan juga menerangi hati-hati manusia yang dipenuhi dengan kegelapan maksiat, kesyirikan dan lain sebagainya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara penyempurna kenikmatannya kepada kita. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala membekali Rasulullah SAW dengan hal yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mensucikan Rasulullah SAW dari kesalahan-kesalahan. Bahwa jalan yang beliau bawa adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok, bukan jalan yang sesat.
Makanya Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, bahwa sahabatmu Muhammad bukan orang yang tersesat dan bukan juga orang yang keliru. Dan Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensucikan bahwa ucapan beliau bukan datang dari hawa nafsunya. Ucapan Rasulullah sallam adalah ucapan yang berangkat dan berlandaskan atas wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, namun berbicara atas dasar wahyu yang diwahyukan. Allah Subhanahu wa taala juga memuji terkait dengan kesempurnaan akal beliau. Beliau bukan orang yang gila. Beliau adalah orang yang waras. Bahkan beliau berada di puncak kewarasan, berada di puncak kesempurnaan akal beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun," bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gila, tapi dia orang yang sehat akalnya, bahkan berada di puncak kesempurnaan akal seorang manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau, bahwa tidak ada yang lebih indah dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim," bahwa engkau berada di atas akhlak yang mulia, berada akhlak yang indah, bahwa beliau berhias dengan akhlak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan semua yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan rahmat bagi seluruh semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat kami, kasih sayang kami bagi seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya bagi kita untuk bersyukur dengan datangnya nabi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan kepada nabi ini hak-haknya. Wajib bagi kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beriman kepadanya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, dan agar kalian menghormati atau mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memuliakan dan menghormati beliau, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap pagi dan petang. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beriman kepada beliau, memuliakan beliau, mendukung beliau, dan juga menjauhi larangan-larangan beliau dan melakukan perintah-perintah beliau. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah, kerjakanlah, laksanakanlah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya engkau jauhi. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan kewajiban kita kepada beliau. Hak yang wajib untuk kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya, bahwa dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi
wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai aku, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintanya kepada ayahnya, pada orang tuanya, melebihi cintanya dari anak-anaknya, bahkan melebihi cintanya dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Ini merupakan kecintaan yang wajib untuk kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang agung. Harus melampaui kecintaan kita kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Ini kecintaan yang membawa kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan inilah yang kemudian akan membawa kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, berkumpul dengan beliau pada hari kiamat kelak. Tentunya kita rindu untuk berkumpul dengan beliau. Kita rindu untuk berjumpa dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara amalan yang diharapkan bisa menjadikan kita berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW adalah cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang lainnya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah kemudian mengatakan, "Wa mada a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan bagi hari kiamat? Maka kemudian sahabat itu mengatakan, "La syai'." Tidak ada yang aku persiapkan illa hubbullah wa rasuluh. Tidak ada yang aku persiapkan kecuali kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berita gembira bagi kita yang tidak pernah berjihad dengan beliau, melakukan salat bersama beliau, tidak pernah berjumpa dan berkumpul dengan beliau. Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, memperkuat hadis yang saya sebutkan tadi, salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbul qauma wa lam yalhaqu bihim." Ada seorang yang cinta kepada suatu kaum tetapi tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab." Bahwa seseorang itu pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka kita berharap kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bisa menjadikan kita berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW di tempat yang sangat indah, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kecintaan kepada Rasulullah SAW bukan hanya ucapan belaka. Namun wajib untuk kita buktikan dengan ucapan kita buktikan dengan seluruh anggota tubuh kita. Jadi bukan cuma sekedar hiasan dalam bibir kita saja, tapi dia adalah harus kita wujudkan dan implementasikan dalam bentuk amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara amalan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin khususnya pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, adalah merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pengakuan dan klaim orang-orang yang atau kaum muslimin yang melakukan peringatan-peringatan seperti ini. Namun perlu untuk kita jelaskan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama-ulama kita. Di antara ulama kita ada yang membolehkan perkara ini untuk dilakukan, dan di antara mereka ada yang melarang dan menganggap perkara ini sebagai bid'ah.
Kendati perkara ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama kita, bukan berarti kemudian kita tidak bisa membahas, berdiskusi, mengkaji dengan sebaik-baiknya hal yang seperti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan juga membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan ini. Maka kami katakan bahwasannya kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak bisa kemudian kita wujudkan dalam bentuk hal seperti ini. Bahwa memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW lebih dekat dengan sesuatu yang baru dalam masalah agama. Bid'ah yang dilarang oleh Allah dan dilarang pula oleh Rasulnya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita ketahui bahwa dalam syariat kita, seluruh ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk sesuai dengan syariat. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita terkait dengan ibadah-ibadah, terkait dengan ibadah-ibadah ini. Bahkan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan agama ini dalam keadaan sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan tugas yang terbesar Rasulullah SAW adalah al-balag, menyampaikan syariat, menyampaikan ibadah-ibadah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan terkait dengan masalah hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan termasuk dalam masalah ini, masalah yang telah dijelaskan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dari Tuhanmu kepada umat-umatmu. Apabila kau tidak sampaikan, maka engkau tidak menunaikan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan masalah tauqifi yang harus kemudian kita lakukan sesuai dengan syariat yang datang dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan terkait hak-hak beliau. Di antaranya adalah cinta kepada Rasulullah SAW yang telah kita jelaskan tadi. Bahkan dalam hadis Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai aku melebihi cintanya dari orang tuanya, dari anak-anaknya dan dari seluruh manusia di muka bumi ini. Umar kemudian mengatakan, Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau aku cintai dari seluruh yang ada di muka bumi ini kecuali dari diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaik min nafsik." Tidak wahai Umar, imanmu belum sempurna sampai menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah wallahi anta ahabbu ilayya min nafsik." Sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-an ya Umar." Saat inilah wahai Umar keimanmu telah sempurna. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini kewajiban mencintai Rasulullah SAW yang apabila kita lalai dalam melakukannya, maka dikhawatirkan kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Di antara hal yang kita lakukan kepada Rasulullah SAW adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan, "Man shalla alayya marratan sallallahu biha asran." Bersalawat kepada aku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Demikian juga bahwa orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang tidak bersalawat ketika disebutkan terkait dengan nama Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan terkait dengan puasa hari Senin, Rasulullah jelaskan bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa hari Senin. Ketika ditanya, beliau katakan, "Dzaka yaumu wulidtu." Pada hari Senin merupakan hari di mana aku dilahirkan oleh orang tuaku. Dalam hadis ini dengan jelas bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari Senin merupakan hari kelahiran beliau. Dan beliau tidak menjelaskan terkait dengan syariat kecuali berpuasa pada hari Senin tersebut. Dan tidak menjelaskan terkait dengan syariat yang lainnya terkait dengan peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW. Maka apakah kita tidak cukup dengan yang dicukupkan oleh Rasulullah SAW? Bukankah kita lebih baik
mencukupkan diri dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa dalam masalah ibadah, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh bagi kita untuk mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan banyak hal, bahwa ada di antara hak-hak yang dilakukan oleh sahabat, namun Rasulullah SAW larang. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal ketika beliau hendak bersujud kepada Rasulullah SAW. Karena ketika di Yaman beliau melihat orang-orang sujud, orang-orang Nasrani sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka. Maka ketika pulang ke Madinah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu an-nasara yasjudu li ruhbanihim." Saya melihat bahwa orang-orang Nasrani bersujud kepada pendeta-pendeta mereka. Wa inni rawa'tu nafsi annaka haqqu bi an tu'azzam. Dan saya melihat bahwa sebenarnya engkau lebih berhak untuk diagungkan daripada mereka. Engkau seorang nabi, mereka bukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartu imra'atan litasjuda li zawjiha." Kalau seandainya sujud itu boleh, sujud kepada makhluk dan manusia itu boleh, maka niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya. Mu'ad bin Jabal melakukan perbuatan ini karena menganggap perbuatan ini bentuk pengagungan, bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tetapi ada batasan-batasannya sehingga Rasulullah melarang melakukan hal ini. Karena perbuatan tersebut khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seorang sahabat, hadis Abdullah bin Abbas, kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Masya Allahu wa syi'ta." Jikalau Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Maka Rasulullah kemudian menegur, "Aja'alta lillahi niddan?" Apa engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, "Kul masya Allahu wa." Katakan Allah berkehendak saja. Semua ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan mereka, pengagungan mereka kepada Rasulullah SAW. Namun dilarang oleh beliau karena tidak sesuai dengan syariat. Dan lebih umum lagi, hadis dari Rasulullah SAW, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun, faqulu Abdullahi wa Rasulih." Jangan perlakukan aku jangan berlebih-lebihan kalian memperlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memperlakukan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah Abdullah wa Rasuluh. Kemudian dalil yang kedua adalah tasabbuh dengan orang-orang kafir, yaitu menyerupai orang-orang kafir. Maka peringatan kita terhadap Maulid ini merupakan salah satu di antara bentuk keserupaan kita dengan orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Ini menyerupai apa yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam dalam Natal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya bagi kita untuk keluar dari khilaf ini dan kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para salafus soleh. Bagaimana kita mencintai beliau dengan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan juga menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada jalan yang benar dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini kita akan membahas salah satu di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita, yaitu berkaitan dengan masalah cinta kepada Rasulullah SAW dan juga terkait dengan masalah peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu bahwasannya
kaum muslimin mencintai Rasulullah SAW dan ini merupakan keniscayaan bagi mereka dan ini merupakan bagian dari keimanan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kecintaan kepada beliau tidak bisa ditawar. Ini merupakan kewajiban yang sangat besar bagi kita kepada Rasulullah SAW di samping beriman kepada beliau. Namun tentunya keimanan kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kepada beliau tidak menjadikan kita kemudian buta melakukan segala hal sebagai bentuk dan perwujudan kecintaan kita kepada beliau. Maka terkait dengan peringatan Maulid Nabi, peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang sama-sama kita cintai, maka perlu kembali untuk kita ingatkan bahwasannya ini merupakan perkara-perkara yang patut untuk kita kaji. Sebagian para ulama kita tentunya membolehkan terkait dengan hal ini sebagai bentuk kecintaan dan juga keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Namun sebagian yang lain, khususnya para ulama-ulama salaf yang terdahulu, mereka tidak melakukan dan tidak melaksanakan perayaan-perayaan yang seperti ini. Padahal kecintaan mereka dan keimanan mereka kepada Rasulullah SAW jauh melebihi kita. Ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa perkara-perkara terkait dengan hak-hak Rasulullah SAW merupakan perkara yang tauqifi. Perkara yang wajib bagi kita untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah terkait dengan hal ini. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan terkait dengan hak-hak beliau atas umatnya. Kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh umatnya kepada beliau. Dan juga Rasulullah SAW diperintahkan untuk al-balagh, yaitu menyampaikan kepada umatnya terkait dengan syariat ini. Dan tidaklah beliau meninggal dunia kecuali beliau sudah menjelaskan secara sempurna hal-hal terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terkait dengan hak-hak kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berhati-hati melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Khawatir ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah menjelaskan kepada umatnya terkait dengan hak-hak Rasulullah SAW. Di antara hak yang wajib untuk kita berikan adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Wajib bagi kita untuk cinta kepada beliau. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku, mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya dari orang tuanya, dari anak-anaknya dan dari seluruh orang di muka bumi ini. Dan dalam hadis Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan bahwasannya, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau adalah orang yang aku cintai, Rasulullah, melebihi cintaku kepada segala sesuatu kecuali kepada diriku sendiri. Rasulullah mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dari cintamu dari cintamu dari dirimu sendiri. Maka Umar kemudian meralat. Beliau kemudian mengatakan bahwa saya mencintai engkau dari segala sesuatu, bahkan melebihi cintaku dari diriku sendiri. Ini kata Umar. Maka ini penjelasan yang gamblang terkait dengan hak dan kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk bersalawat. Itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau. Dan beliau katakan bahwa orang yang bakhil, orang yang pelit merupakan orang yang tidak bersalawat ketika disebutkan namaku, nama Rasulullah SAW. Bahkan beliau juga mengajarkan bagaimana kemudian kita bersalawat kepada beliau. Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini merupakan pengajaran dari Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana bersalawat kepada beliau. Di antara hal yang lain yang dijelaskan terkait dengan beliau adalah terkait dengan puasa pada hari Senin.
yang mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa puasa hari Senin merupakan puasa yang mana pada hari itu adalah yauma wulidtu. Pada hari itu hari yang mana aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis ini dijelaskan terkait dengan kemuliaan hari Senin dan berpuasa di dalamnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak menjelaskan yang lebih dari ini. Menunjukkan bahwasannya jikalau kita ingin mengagungkan Rasulullah SAW, mencintai beliau dan ingin mengikuti beliau, maka adalah dengan berpuasa hari Senin dan tidak melakukan amalan-amalan yang lainnya yang melebihi dari yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Maka ini merupakan dalil yang disebutkan oleh para ulama kita, khususnya yang menganggap bahwasannya maulid bukan bagian dari syariat dalam agama ini. Maka kita cukup dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah SAW. Dan kembali kami tegaskan bahwa ada amalan-amalan yang ingin dilakukan oleh para sahabat, bahkan dilakukan oleh para sahabat, dan Rasulullah SAW melarangnya. Padahal amalan itu sebagai bentuk dari kecintaan mereka, pengagungan mereka, keimanan mereka kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sujud. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana Mu'ad bin Jabal ketika pergi ke Yaman melihat orang-orang Nasrani sujud kepada tokoh-tokoh mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Maka ketika beliau kembali kepada Rasulullah SAW ke kota Madinah, beliau ingin melakukan itu. Maka beliau katakan, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu an-nasara yasjuduna li ruhbanihim wa li ruwadihim." Ya Rasulullah, saya melihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh mereka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Mu'ad. Wa inni rawa'tu nafsi annaka ahaqqu an tu'azzam. Dan saya melihat bahwasannya engkau lebih layak untuk diagungkan dibandingkan mereka. Artinya lebih layak untuk disujudi dibanding mereka, karena engkau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau punya mukjizat menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala wahyu, membacakan Al-Qur'an, maka engkau lebih layak untuk dilakukan seperti itu. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau katakan bahwa lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud dan boleh melakukan itu, maka aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini kata Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Mu'ad bin Jabal melakukan itu merupakan bentuk dari kecintaan beliau, pengagungan beliau kepada Rasulullah SAW. Namun ternyata di sana ada garis-garis, ada kriteria-kriteria, batasan-batasan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hal ini. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan bahwasannya masya Allahu wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau juga berkehendak. Maka Rasulullah kemudian mengatakan apa? Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah wahdahu. Katakan Allah berkehendak saja. Ini kata Rasulullah. Jadi ini di antara perbuatan-perbuatan sahabat Rasulullah yang kemudian dilarang oleh beliau, oleh perbuatan sahabat Rasulullah yang dilarang oleh beliau. Padahal perbuatan itu tujuannya adalah untuk menghormati beliau, mengagungkan beliau dan memuliakan Rasulullah SAW. Namun di sana ada batasan-batasan syariat yang melarang perbuatan itu dilakukan. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat melampaui batas, berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tadruni kama atrati an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, perkara-perkara terkait dengan hak-hak Rasulullah SAW adalah perkara-perkara yang dijelaskan dengan gamblang dan dengan sempurna oleh Rasulullah SAW. Dia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian merupakan bagian dari akidah. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati mewujudkan kecintaan kita dan juga mewujudkan atau melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW atas kita. Maka karena peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak dilakukan oleh beliau, tidak dilakukan oleh para sahabat beliau, bahkan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak melakukan ini. Maka alangkah indahnya jikalau kita juga menjauhinya. Kita mewujudkan kecintaan kita kepada beliau dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Perkara yang kedua yang wajib untuk kita berhati-hati agar tidak melaksanakan maulid ini atau peringatan kelahiran Nabi SAW ini adalah larangan dari Rasulullah SAW untuk tasabbuh dengan orang-orang kafir. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Dikhawatirkan peringatan kita terhadap Maulid Nabi, terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad SAW masuk dalam larangan ini. Karena kita tahu bahwa sebelum kita, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang yang lebih dahulu melakukan ini adalah orang-orang Nasara. Mereka melakukan dan merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan Natal setiap tahunnya. Ini sebagai pengagungan mereka dan kecintaan mereka kepada Nabi Isa. Maka ini merupakan bagian dari khasais, bagian dari karakter dan kekhususan dari agama Nasrani. Karena ini bagian dari agama mereka, maka tidak boleh bagi kita untuk bertasabbuh dengan mereka dalam masalah ini. Karena apa yang kita lakukan mirip, sangat mirip dengan yang dilakukan oleh mereka, yaitu merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW. Beliau banyak menyelisihi orang-orang ahlul kitab, ya. Banyak menyelisihi ahlul kitab pada zaman ketika beliau hidup. Beliau banyak mengatakan khaliful yahud, ya, atau khalifun nasara. Ya, memerintahkan kepada kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi, menyelisih orang-orang Nasrani dalam banyak hal dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam puasa Asyura, yaitu berpuasa pada tanggal 10 pada bulan Muharram, ketika beliau tahu bahwa orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10, maka beliau mengatakan bahwa la asummanna tasi, saya akan berpuasa pada tanggal 9. La in baqitu ila qadim la usummanna tasi, kalau saya masih hidup tahun depan, maka saya akan berpuasa pada hari yang ke-9, kata Rasulullah. Apa? Ini merupakan bentuk penyelisihan beliau terhadap orang-orang Yahudi yang juga berpuasa pada waktu itu. Dan Rasulullah mengatakan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, berpuasalah satu hari sebelumnya dan berpuasa juga sehari sebelumnya, wa khaliful yahud, dan selisihanlah orang-orang Yahudi. Ini kata Rasulullah. Yang mana hadis ini meskipun dilemahkan oleh sebagian para ulama kita, namun diamalkan oleh sebagian yang lainnya. Maka ini merupakan bentuk dari salah satu bentuk dari bagaimana Rasulullah berusaha untuk mukhalafatul Yahudi wan Nasara. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan terkait dengan salat dengan sandalnya, beliau mengatakan khaliful Yahud, maka selisilah orang-orang Yahudi. Jadi boleh bagi kita untuk salat dengan sandalnya, khususnya di tempat-tempat yang kotor, atau di tempat-tempat di padang pasir, di tempat-tempat di luar masjid, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan itu sebagai bentuk, salah satu bentuk dari mukhalafatul Yahud, yaitu menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan kita juga tahu bahwa yang pertama kali melakukan dan melaksanakan peringatan ini, yaitu peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, adalah Al-Ubaidiyun, adalah orang-orang Ubaidiyah, yaitu sebuah kerajaan di Mesir pada waktu itu, yang biasa disebut sebagai Fatimiyun. Mereka mengklaim bahwasannya mereka merupakan keturunan dari Fatimah. Padahal klaim tersebut disanggah oleh para ulama kita di antara Ibnu Katsir dan lain sebagainya.
karena pada hakikatnya mereka adalah orang-orang Yahudi dari negeri-negeri yang lainnya. Mereka adalah kelompok atau yang pertama kali melakukan ini, yaitu Ubaidiyah, yaitu sebuah kerajaan di Mesir pada waktu itu. Ya, yang mana mereka merupakan orang-orang Syiah al-Batiniyah. Ya, orang-orang Syiah Batiniyah yang mana pada waktu itu mereka memperingati banyak sekali hari-hari raya. Memperingati hari Nerus, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati kelahiran Fatimah, memperingati kelahiran Husain, kelahiran Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali peringatan-peringatan yang mereka lakukan sepanjang tahun, dan diantaranya adalah peringatan dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya disebutkan oleh Al-Makrizi dalam kitabnya Al-Khutat, bahwa yang pertama kali melakukan peringatan ini adalah mereka, yaitu Ubaidiyun, atau yang mereka mengatakan dirinya sebagai Fatimiyun. Kemudian demikian juga dengan ulama kontemporer, sebagian mengatakan itu, seperti disebutkan oleh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, Syekhul Azhar, Mufti Al-Azhar atau Mufti Diyar Misriyah, dalam bukunya Ahsanul Kalam fima yata'allaku bisunnati wal bid'ati minal kalam atau minal ahkam. Disebutkan di sini bahwa yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah Ubaidiyah atau Fatimiyun, yang mana mereka merupakan orang-orang dari Syiah Batiniyah yang bahkan menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah itu sebagian kaum muslimin mengikuti perayaan-perayaan ini. Entah dikarenakan mengikuti dari yang sebelumnya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama kita, ya, terkait dengan masalah ini, bahwa di antara kaum muslimin yang pertama kali melakukan ini adalah Al-Malik Al-Mudaffar, ya, yaitu Malik Al-Mudaffar. Beliau melakukan ini pada tahun 625. Dan sebagian mengatakan bahwa beliaulah yang pertama melakukan maulid ini, padahal tidak. Didahului oleh Ubaidiyah yang kita sebutkan tadi sebelumnya, bahkan sampai 100 tahun sebelumnya. Maka apa yang kita lakukan dari peringatan ini, meskipun dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada waktu itu, maka ini bukan hujjah. Namun dikhawatirkan bahwa kaum muslimin pada waktu itu mengikuti yang sebelumnya, yaitu dilakukan oleh Bani Ubaidiyah, ya, atau yang menganggap mereka sebagai Fatimiyun, seorang Syiah Batiniyah yang ada di negeri Mesir pada waktu itu. Nah, karena itu semua ini membawa kepada kita sebuah kesimpulan. Hendaknya kita berhati-hati dalam melakukan ini, sebab Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabatnya yang terdahulu, dan juga para salafus soleh, ya, sebelum tahun 625, bahkan sebelum Bani Ubaidiyah ini ada, mereka tidak melakukan ini. Maka dikhawatirkan apa yang kita lakukan justru bukan bagian dari yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keluar dari khilaf, dari perselisihan dari para ulama kita, jauh lebih baik dibandingkan kemudian kita jatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini menguatkan kita, ya, bahwasannya yang terbaik adalah meninggalkan peringatan ini, kita kembali kepada khittah yang pertama, bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, keimanan kita kepada beliau diwujudkan dengan al-ittiba, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan melakukan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Dan ini diakomodir dalam syariat kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bahwasannya jikalau engkau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ambillah, kerjakanlah, lakukanlah, dan apa yang dilarang oleh beliau, maka jauhilah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa dikatakan, atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW dan juga pemerintah-pemerintah kalian atau hakim-hakim kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, merupakan perwujudan yang sangat sesuai dengan syariat, perwujudan mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan syariat. Bahkan ini merupakan salah satu di antara ciri bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba, yaitu mengimani beliau, melakukan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Ayat ini kata para ulama kita merupakan ayatul mihnah, ayat ujian, ayatul ikhtibar. Ayat yang menguji bagi orang yang mengklaim bahwa dia cinta kepada Allah, beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada Allah dengan sebenarnya keimanan sampai kemudian mengikuti Rasulullah SAW, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat merupakan orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah maka dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Contoh yang terbesar dari mereka, bahwasanya mereka adalah orang yang paling ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dahab. Rasulullah SAW memakai cincin dari emas. Fattakhadha an-nasu khataman min dahab. Maka kemudian semua sahabat memakai cincin dari emas. Kemudian suatu hari Rasulullah melepas cincinnya. Melepas cincin dari emas. Ya, dikarenakan ada syariat baru. Laki-laki dilarang untuk memakai cincin dari emas. Ketika para sahabat tahu itu, maka semua kemudian melepas cincinnya dan tidak memakai cincin lagi dikarenakan mengikuti Rasulullah SAW. Inilah ittiba yang sempurna, mengikuti Rasulullah yang sempurna yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antara kesempurnaan ittiba para sahabat adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah SAW melakukan salat, kemudian beliau pakai sandal pada waktu itu. Di tengah-tengah salat ternyata sandalnya dibuka. Para sahabat semuanya pakai sandal. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah salat pakai sandal karena di luar masjid. Maka kemudian para sahabat yang lain pun salat memakai sandal. Tetapi di tengah salat sandal itu dibuka oleh Rasulullah. Maka semua sahabat di belakang beliau juga membuka sandal tersebut. Ketika Rasulullah salam, beliau bertanya, "Limada alqaitum ni'alakum?" Kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Maka para sahabat mengatakan, "Ra'aina," ya, kami melihat bahwa engkau menggunakan sandal ketika salat, maka kami pakai semuanya. Dan ketika kami melihat bahwasanya sandalnya engkau buka, maka kemudian kami buka juga. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya saya buka sandal saya dikarenakan Jibril datang kepada aku, ya, bahwa di sandalku ada najisnya. Maka ini merupakan bentuk dari ittiba para sahabat Rasulullah SAW. Sebagian sahabat Rasulullah SAW menyukai makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah, seperti Anas bin Malik. Beliau suka makanan yang namanya dubba. Dubba itu adalah sejenis labu. Karena beliau melihat Rasulullah SAW ketika makan mencari-cari dubba ini. Padahal ini merupakan sesuatu yang kita katakan bahwasannya adalah sesuai dengan selera manusia masing-masing. Namun kecintaan beliau kepada Rasulullah melakukan itu. Jadi Anas bin Malik suka dengan labu dikarenakan Rasulullah SAW suka dengan labu. Abdullah bin Umar pernah mendengar sabda Rasulullah SAW dari bibinya, ya, dari saudarinya. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumul lail. Sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat malam. Ketika sampai kepada beliau hal ini, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Wallahi," katanya, "ma taraktu qiyamal lail." Demi Allah, saya tidak tinggalkan qiyamul lail setelah saya mendengarkan itu dari Rasulullah SAW. Inilah ittiba kepada Rasulullah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti syariat-syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengagungkannya dan mengamalkannya. Sangat banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang sampai kepada kita, yang kemudian kita jauhi, tidak kita kerjakan. Kecintaan yang sejati adalah ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau engkau memang cintamu suci dan sejati, engkau akan patuh kepadanya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u.
seorang pecinta sejati itu akan mengikuti orang yang dicintainya. Inilah yang kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي